Enggak, Sebentar, saya mau disclaimer Pak juga Ebon. ya, Rom. Pak Ebon, kita sisip sedikit satu pertanyaan nih, Pak Ebon. Pak Ebon, teman-teman kita Saya sisip saya. satu pertanyaan Gimana? dari William. Oke, nanti lanjut kesaksian. William, supaya dinamika berubah sedikit. Silakan William. Oke, saya disclaimer dulu. Jadi awal saya pengen belajar Katolik ini bukan, memang saya nggak ada saudara juga dari Katolik juga, teman banyak dari Katolik juga. Cuman dari mereka itu belum ada, nggak ada yang ngajak gitu. Ketertarikan saya itu semenjak saya nonton dari Romo Patris Allegro. Nah, beliau kan banyak komentari tentang masalah pengajaran gitu. Di situ ada menarik di situ. Jadi menariknya bukan karena Katolik itu bagus atau apa, tapi saya ada kebenaran, sepertinya ada kebenaran di situ. Tapi mungkin saya nggak mampu untuk bisa masuk di situ. Nah, jadi makanya saya mulai dari pemahaman yang mendasar dulu, Romo. Karena kalau misalnya saya nanya, contohnya kayak ada istilah-istilah purgatorium atau istilah kenapa harus ada paus gitu kan, mungkin sangat jauh sekali untuk saya bisa pahami itu gitu. Jadi Oke, mungkin saya gampang. mendasar Mau kemarin. terserah mau dari mana. Mau tema yang barusan Oh ya, engkau oke, omong, oke. kita sisip, terserah. Mau purgatorium, Ya, mau oke. apa urusan, mau paus, terserah. Jadi kemarin itu mengenai keselamatan. Jadi saya agak paham di situ, sudah mulai memahami di situ bahwa ternyata bukan hanya sola. Kalau sola itu kan cuma satu doang. Berarti dia membuang tentang kitab-kitab yang lain yang membicarakan tentang ada tindakan manusia, ada kasih di situ. Oke, Nah, William, terus yang malam ini saya, William, Hah? saya sentuh sedikit. Kalau Protestantisme ada 5 sola, sebenarnya sudah dari kata sola, sola lima sola ini sudah ada Ya, kontradiksi di dalam epistemologinya sendiri atau pernyataan argumentasinya sendiri. Kalau sola berarti ya, tidak mungkin lagi dia membuka. Kalau sudah sola fide, dia tidak bisa lagi membuka sola gratia, sola scriptura, solus Christis. Dia tidak bisa lagi membuka sola ini ya, karena sudah sola. Jadi sebenarnya di situ dari kata sola dan dia taruh kalau sola hanya satu, tidak bisa yang lain lagi. Berarti kalau sudah ada 5 sola, sudah ada yang kita namakan kontradiksi epistemologi dari argumentasi itu sendiri. Karena sudah ada 5, bukan hanya ya, satu ya, lagi. Bisa mengerti? Dari ya, segi ya, filsafat itu sudah kontradiksi. Karena kalau bilang hanya sola, berarti tidak ada kemungkinan yang lain lagi. ya, ya. Berarti kalau sudah ditaruh 5 sola, artinya bukan lagi sola di situ. Sudah di situ ada bukan lagi hanya satu, tetapi di situ sudah menjadi multi. Sudah lagi bukan lagi sola, berarti sudah multi di situ. Bukan hanya, tetapi sudah multi. Ya, Bisa ya, mengerti dari segi bahasa. Lanjut dulu. Hanya penjelasan kecil ya, dari segi filsafat ya. bahasa. Oke, oke. Jadi saya mau tanya mengenai apa namanya, peran Maria dan Orang Kudus itu dalam keselamatan gitu. Karena kalau dalam Protestan itu kan yang menjadi perantara dan menjadi ya pesan atau antara kita itu Halo. datang kepada Tuhan, maksudnya tanpa perantara gitu, tanpa perantara lagi gitu. Nah, Oke. terus bahkan Maria Oke, pun, oke. Bunda Maria pun, ya, ya, bahkan Bunda Maria pun kalau menurut Protestan itu sebagai orang berdosa karena apa namanya, kalau di di Alkitab ayat berapa itu, di kitab apa mengatakan bahwa Maria mengatakan juru selamatku ketika didatangi sama malaikat gitu. Jadi itu mungkin Oke. yang dipakai Satu-satu dulu, oleh Protestan. William. Saya bisa Oh mengerti. ya, ya, Karena, oke, satu-satu dulu, William. Ada 2 hal di ya, situ. Satunya perantara, intersesi. Satunya Immaculada, Conception. Ada 2 hal yang berbeda di situ. Kita pelan-pelan dari yang pertama, oke? ya, ya, Peran orang Maria dan Orang Kudus dalam keselamatan. Gereja Katolik tidak pernah mengatakan peran Maria dan Orang Kudus dalam keselamatan. Kita mengerti dari segi sistem perantara, struktur perantara. Gereja Katolik tidak pernah menyangkal bahwa Kristus adalah mediator satu-satunya. Tidak pernah menyangkal itu. Hanya persoalan di sini, teman-teman yang saudara-saudara yang terpisah Protestantisme menggunakan satu ayat tanpa membaca ayat yang lain. Kita bongkar dulu. Ayat yang selalu dipakai kan yang sama, 1 Timotius 2 ayat 5.
Itu satu-satunya selalu dipakai di situ. Tolong katekis. Atau William atau Om Ebon sendiri. Om Ebon bantu dong lektor malam ini karena omong tentang Maria dan engkau melihat sosok keibuan dalam mertuamu dalam proses perjalanan hidupmu. Ini penting sekali. Tapi Pak Ebon bantu dulu. 1 Timotius 2 ayat 5 yang selalu dipakai oleh Protestan. 1 Timotius 5 2 ayat ayat 5. keberapa? 2 ayat 5. Tolong di type dong Oh, 1 teman-teman Timotius. supaya Oke. 1 Timotius 2 ayat 5. Oh iya benar, ini ayat emas ini. Emas mereka ini. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Bilang, di sini kamu tidak pernah dijelaskan pengantara satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Di situ sebenarnya mau jelaskan posisi Kristus sebagai imam agung satu-satunya. Tidak ada lagi imam agung yang lain. Sedangkan orang Israel masih punya imam agung yang lain. Karena Yesus belum datang. Dan dia adalah satu-satunya imam agung, yang lain tidak ada lagi sebagai imam agung. Ini yang dimaksudkan. Karena tugasnya imam agung, 1 kali dalam setahun bagi orang Israel masuk ke tempat Maha Kudus. Yang Yesus punya sebagai imam agung, dia sudah menyerahkan dirinya untuk kita, dan dia sudah datang untuk 1 kali dalam penyelamatan kita. Tidak perlu dia datang lagi, imam agung, dia tidak perlu masuk lagi ruang Maha Kudus. Untuk imam agung itu begini, saudaraku. Dia setiap kali dalam Jom Kippur, perayaan ekspiasi atau pembebasan, penghapusan dosa, pendamaian dosa manusia, imam agung dia masuk tempat Maha Kudus 1 kali dalam 1 tahun. Dia menyembelih korban keselamatan, anak domba yang murni di situ. Lalu dia setelah dikurbankan di altar, lalu dia harus membasahkan tangannya dengan darah anak domba, dan dia keluar dari ruang Maha Kudus dan dia tunjukkan tangannya bahwa korban ekspiasi dalam Jom Kippur sudah selesai. Kita dibebaskan dari segala dosa kita. Dan tunggu lagi tahun berikut untuk dia masuk lagi ke ruang Maha Kudus untuk ritus yang sama. Kristus punya sangat beda. Dia adalah perantara satu-satunya Allah dan manusia, yaitu manusia, ingat kata manusia Kristus Yesus. Tidak perlu lagi imam agung yang datang untuk selupkan darahnya di anak domba, korban, dan keluar lagi. Kenapa? Dia sudah menguduskan kita dengan 1 kali. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 29, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Karena itu, pengantara satu-satunya dalam hal ini adalah posisi dia sebagai imam agung yang datang dan mati 1 kali, dan bangkit untuk kita semua. Dalam pengertian ini, engkau mengerti dulu kata pengantara ini sebagai imam agung atau tidak? Ya, mengerti Romo. Mengerti. Karena itu, Protestantisme pakai ayat 5, dia lupa ayat 1, yaitu yang satunya mediator, perantara satu-satunya, sedangkan ayat 1 dia omong tentang intersesi. Seperti perantara, tetapi bukan perantara satu-satunya. Dia intersesi dengan tugas orang kudus adalah membawakan doa-doa kita. Makanya ayat 1 harus dibaca dari bab ini. Silakan Eben, Om Eben. Ya, maaf. Gimana? 2 Timotius 2 ayat 1-nya. 2 Timotius 2 ayat 1. Tadi 1 Timotius 2 ayat 5, sekarang 1 Timotius 2 ayat 1. Bab yang sama, maaf. Oke. 1 Timotius 2 ayat 1. Tadi kan ayat 5. Jangan dulu tutup, Pak. Saya butuh di situ. Oke, ya. Ya. Naikkanlah 1 Timotius 2. 2 ayat 1. Harusnya 1 Timotius 2 ayat 1. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Ya. Lanjut, untuk siapa saja? Untuk semua orang? Untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. William. Itulah yang, oke. Ya, sudah. William.
Kalau Protestantisme dan pendeta konsentrasi ini di 1 Timotius 2 ayat 5 tanpa membaca ayat 1, apa yang terjadi? Kalau begitu, ayat 1 harus dihapus, ayat 1, 2 harus dihapus. Karena ayat 1 dan 2 mengatakan, naikkanlah doa, syafat, permohonan, pujian kepada Allah untuk semua orang, untuk pemerintah-pemerintah, untuk siapa-siapa. Jadi ini penting sekali. Ini yang kita namakan intercesi, bukan mediator. Tugasmu mendoakan. William, engkau mengerti dulu tugasmu mendoakan? Berapa kali William pergi ke pendeta untuk mengatakan, pendeta doa untuk saya. Pendeta akan mendoa, iya nanti saya doakan engkau. Di sini pendeta tidak mengambil posisi Kristus sebagai pengantara. Di sini pendeta mengambil posisi semua kita sebagai intercesi yang membawakan doa kepada hadapan Allah. Urusan Tuhan dia mau kabul atau tidak. William, engkau mengerti dulu ayat 1 ini? Naikkanlah doa syafat, pujian, permohonan untuk semua orang. Persoalan di sini, Protestantisme di dalam pemahamannya tidak ada orang kudus, William. Engkau pernah itu jadi soal. Pernahkah seorang pendeta omong tentang orang kudus dalam kitab suci? Belum pernah kayaknya, Rom. Pernahkah pendeta mengatakan tugas orang kudus di dalam kitab suci? Belum juga, belum pernah saya dengar. Sekarang saya mau omong. Berarti di dalam kitab suci omong tentang orang kudus yang masih hidup dan orang kudus yang sudah mati. Dan gereja adalah persekutuan dengan orang kudus, rekan sewarga dengan orang kudus. Efesus 2 ayat 19. Maaf ya Om Eben, saya satu tema ini untuk William karena William juga masih mencari kebenaran. Efesus 2 Gak apa-apa. Efesus 2 ayat 19. Kita ini rekan sewarga dengan siapa? Efesus 2 ayat 19. Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ingat, kita ini adalah anggota keluarga Allah. Persekutuan kita dengan orang-orang Orang kudus. William, orang kudus. Contohnya, berarti kita pertanyaan kita, kalau begitu yang masih hidup ada orang kudus, kalau begitu yang sudah mati masih ada orang kudus tidak? Sekarang kita bongkar di situ kan William? Sekarang kita cari orang kudus yang masih hidup. Bisa mengerti? Orang kudus yang hidup di dalam, masih hidup nih di dunia ini. Oke, kita bongkar deh. Ya. Roma 1 ayat 7. Roma 1 ayat 7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Korintus 1:1. 1 Korintus 1:1. 1 Korintus 1 ayat 1. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita. Lanjut. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai. Om Ebon, hanya kata orang kudus yang masih hidup. 2 Korintus 1 ayat 1. Kita bongkar yang kudus semua. Oke. 2 Korintus 1 ayat 1. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akhaya. Pertanyaan saya untuk William, ada orang kudus yang masih hidup, William?
Ada. Ada. Yang pertama, orang kudus yang masih hidup. Sekarang kita mau bongkar orang kudus yang masih dikatakan orang kudus tapi sudah meninggal. Meninggal. Oke, dan tugasnya apa? Ini penting. Nanti yang sekarang engkau harus tangkap di situ. Sekarang, Matius 27 ayat 52, 50, dari 51, 52. Oke. Matius 27. 21. Apakah mereka dikubur juga tetap dikatakan orang kudus atau tidak? Oke. Matius 27 benar ya, Ya, Romo? ayat 51, Matius 52. 27. Ayat 51, 52. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan mereka pergi kemana sekarang? Lanjut ayatnya. Aduh, kubur bangkit. Orang kudus bangkit, dan setelah kebangkitan Kristus, lanjut. Ayatnya belum selesai. 53 sekarang. 53, oh ya, maaf. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Orang kudus ini masih bisa menampakkan diri kepada banyak orang? William, mereka pergi ke kota kudus. Mereka pergi kemana, William? Kata Injil itu? Ke kota Kudus. Pertanyaan saya, engkau di Protestan. Protestan bilang surga masih kosong kan? William, penghakiman belum Iya. terjadi. Karena nanti tunggu Iya, Yesus benar, datang. Berarti surga masih kosong? Ya, benar. Masih Romo. Lalu sekarang orang kudus yang tadi bangkit, setelah kebangkitan Kristus ini mereka pergi ke kota kudus. Bagaimana surga masih kosong, kota kudus masih kosong, kalau mereka pergi ke sana? Engkau pernah bertanya seperti itu? Belum, saya belum bertanya kayaknya. Berarti ayat tadi mengatakan mereka pergi ke kota Kudus. William, ke kota kudus. Sekarang kita tahu, harus tahu sekarang Ke kota surga kudus. itu kosong atau ribuan orang di sana. Kumpulan tak terhitungkan di sana. Ibrani 12 ayat 22-23. Sekarang kita harus tahu kota kudus ini, Yerusalem surgawi ini kosong atau tidak. Ibrani 12 ayat 20 22, sampai 20. Oke, Ibrani 12, 22, 23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung. Sorry, maaf. 22 belum. Tetapi 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 kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada Pak Ebon, tahan dulu. William, orang-orang kudus tadi yang setelah kebangkitan Kristus mereka keluar dari kubur tadi, mereka pergi kemana? Ke kota Kudus. Ke ini kota loh. Kudus. Ada 3 nama yang dipasang Paulus di situ. Tetapi kamu sudah pergi ke satu. Sebenarnya sama. Kamu telah pergi ke Om Ebon. Bukit Sion, Bukit Sion, Sion. kota Allah, kota Allah yang Kota hidup. Allah yang hidup. Yerusalem. Yang ketiga, surgawi. Yerusalem surgawi. Sekarang pertanyaan sekarang. Siapa yang ada di sana? Lanjut ayatnya Pak tadi. Yerusalem surgawi. Ya. Dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Kumpulan yang meriah. Belum selesai. Lanjut. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang Gereja perdana. namanya terdaftar, ya, yang namanya terdaftar di sorga. Dan Siapa lagi yang ada kepada di sana? Allah, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Yang ini yang namanya orang kudus. Lanjut, siapa yang ada di sana? Yesus atau tidak? Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Eben, surga penuh dengan orang atau tidak? Menurut ayat ini. Penuh, sangat penuh sekali. Penuh. William, surga penuh dengan orang atau tidak?
yang barusan kita sangat baca. penuh. Sangat penuh. Kumpulan Sangat tak penuh. terhingga, tak terhitung. Tapi bagaimana dengan teologi Protestan mengatakan bahwa surga masih kosong? Sekarang pertanyaan, kalau begitu tugas dari roh-roh jiwa-jiwa orang benar yang sudah disempurnakan, yang namanya sinonim dengan orang kudus ini, tugasnya apa? Wahyu 5 ayat 8. Tugasnya apa di sini? Wahyu 5 ayat 8. Orang-orang kudus tugasnya untuk apa? Bawa apa ke hadapan anak domba? Bawa apa ke hadapan Allah? Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Doanya siapa, William? William, doanya siapa? Sekarang bab 8 ayat 3. Doa orang-orang kudus. Sekarang bab 8 ayat 3 dan 4. Doanya siapa? 8 ayat 3. Bab 8 ayat 3. Dorse 83 naikkan. Ya, baca. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Ayat 4. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Karena itu dilitani orang kudus di dalam gereja kudus, contohnya Santo William, doakanlah kami, bukan pengantara kami, oke? Karena orang kudus punya tugas membawakan doa kita, seperti yang di dalam 1 Timotius 2 ayat 1 tadi, naikkanlah doa syafat, permohonan dan pujian. Tugasnya mereka itu membawa doa-doa kita di hadapan Allah. Nanti pendeta bilang, tak, mereka sudah mati, tidak mungkin kan? Itu ya, William, pernyataanmu sekarang. Iya, mereka benar. Sekarang saya akan membuktikan bahwa mereka sudah mati. Sekarang saya akan membuktikan bahwa mereka yang sudah mati masih bisa berseru kepada Allah. Wahyu 6 ayat 9. Wahyu 6 ayat 9. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Tan Om Evan. William, martir ini sudah meninggal atau belum? Sudah meninggal. Dibunuh karena firman Allah dan kesaksian Kristus. Sekarang, ya. mereka yang sudah meninggal ini dibunuh menjadi martir, orang kudus ini, mereka masih bisa berseru atau tidak? Lanjut ayatnya. Karena kesaksian Kristus, lanjut. Dan mereka, Om Ebon, dan mereka? Maaf tadi ayat Wahyu 6 ayat 9. Baca kembali Wahyu 6 ayat 9. Berarti 9 atau mau 10 ini? Ya. Dan lanjut kembali lagi supaya dari 9 supaya lebih. Oke. Baik, dari 9 ya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Tahan dulu, William. Mereka yang sudah mati masih bisa berseru kepada Allah? Masih bisa. Berseru kepada Allah untuk siapa? Untuk mereka yang masih hidup di bumi.
Karena itu di dalam Yohanes 11:25, yang percaya kepadaku, kata Yesus, yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Oh, Sofi atau Om Ebon tadi capek ya. Om Ebon berhenti dulu biar Sofi yang mati. Yang percaya kepadaku, Yohanes 11 ayat 25, yang percaya kepadaku akan mati atau tidak? Yohanes 11 ayat 20. Ayat 25. Bravo, 25 bukan lebih. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia hidup." Sofi terpotong. William, engkau baca sendiri. Sofi sinyal. Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Oke, sekarang saya mau bertanya kepada William. William, kalau surga itu masih kosong dan orang kudus tidak ada, Yesus datang nanti akhir zaman, dia datang dengan siapa? Datang sendiri toh? Kalau menurut teologi Protestan dia datang sendiri toh? Atau begini? Dia datang dengan orang, mungkin ya mereka pahami itu dari Protestan itu datang dengan orang-orang kudus juga. Tetapi orang-orang yang sesuai dengan pertanyaan saya itu, jadi orang-orang kudus itu nggak ada perannya sama sekali gitu, kecuali nanti pada saat mereka turun ke bumi barulah bersama-sama dengan Yesus. Ya, saya mengerti itu, tapi konsepnya seperti itu. Pertanyaan saya, kalau begitu surga masih kosong karena tidak ada orang kudus. Engkau bisa mengerti itu dulu? Karena teologi Protestan mengatakan nanti tunggu penghakiman terakhir di dalam Wahyu 12:13. Berarti surga sekarang menurut William masih kosong atau tidak setelah baca ayat Ibrani tadi? Setelah baca ini surga tidak kosong, Romo, sangat penuh. Sangat penuh. Makanya ketika dia datang lagi, engkau buka 1 Tesalonika 3 ayat 13. Dia datang dengan siapa? William atau siapa? Ya, 1 Tesalonika 3:13. 3:15. 3:13 ya. 13. 1 Tesalonika. Ya. Ada type di situ. 1 Tesalonika 3:13. 1 Tesalonika 3 ayat 13. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Kalau surga masih kosong, tadi Ibrani bilang Yesus ada di surga juga bersama dengan Bapa yang menghakimi dan bersama dengan jiwa-jiwa orang benar yang sudah disempurnakan. Kalau menurut Protestantisme, surga masih kosong, bagaimana dia datang dengan orang kudus? Sekarang William, saya mau tanya engkau, bagaimana kriteria jadi orang kudus dalam Protestan? Bahwa engkau tahu bahwa di surga ada orang kudus Protestan punya, bagaimana William? Mampukah seorang pendeta mengatakan bahwa di surga ada santonya Protestan? Bagaimana William? Kalau orang tadi gimana coba orang pertanyaan gimana tadi, Romo? Oke, kalau William, kalau Yesus datang bersama dengan semua orang kudusnya akhir zaman, pertanyaan saya untuk William, bagaimana seorang pendeta bisa meyakinkan saya bahwa ada orang kudus Protestan punya di surga? Kalau itu kayaknya belum ada dia sampai Macam itu William. Engkau bisa mengerti. Hanya yang saya sedih itu miris bagi saya. Kenapa pendeta tidak sentuh tugas orang kudus di surga yang tadi telah kita baca dari Wahyu 5, Wahyu 8, Wahyu 6. Kenapa tidak ditunjukkan? Karena itu Martin Luther dia bilang wahyu bertentangan dengan dia punya doktrin sola gratia. Kalau masih ada orang kudus yang menjadi intercesi doa-doa kita, maka sola gratia, sola fide-nya hancur. Karena itu wahyu bagi Martin Luther adalah kitab jerami. Engkau bisa mengerti William? bisa, Romo, bisa. Kenapa dia hapus Deuterokanonik? Kenapa dia hapus 2 Makabe? Bantu dulu William, engkau sendiri yang akan menemukan 2 Makabe 15 ayat 12 sampai dengan 15. Bagaimana Yeremia yang sudah mati itu berdoa untuk kota suci.
Maka dia harus hapus Makabe. Karena Makabe doa untuk orang mati, untuk jiwa keselamatan orang mati, jiwa-jiwa orang mati. Makabe omong tentang intercesi orang kudus. 2 Makabe 15 ayat 12, mulai dari 12. Engkau akan menemukan bagaimana Yeremia yang sudah mati mendoakan kota suci Yerusalem dan penghuninya. Oh, yang ada Makabe, minta maaf. Mungkin saya nggak, mungkin Ya, saya Kak, nggak engkau punya. tidak. Om Ebon ada Sofi ada Makabe, katekis. Ada. 2 Makabe 15 ayat 12, mulai dari 12. 2 Makabe 15 15 ayat 12. ayat 12. 15 ayat 12. Oke. Adapun penglihatan itu adalah sebagai berikut. Telah tampak olehnya bekas imam besar Onias, seorang yang baik budi, yang sopan pergaulannya, bersahaja tingkah lakunya, yang mulia bicaranya, dan yang sejak masa mudanya biasa melaksanakan segala kebajikan. Ia tengah bersembayang untuk seluruh masyarakat Yahudi sambil menadahkan tangannya. Lanjut. Kemudian nampaklah dengan cara yang sama seorang yang unggul karena uban dan mulianya, yang bercahayakan keluhuran megah yang menakjubkan. Onias angkat bicara dan berkata, inilah sahabat saudara-saudaranya yang banyak berdoa untuk rakyat dan kota suci, yaitu Yeremia Nabi Allah. Tahan dulu. William, Yeremia sudah mati. Sudah lama, ratusan tahun sebelum Makabe ditulis. Lalu kenapa di sini dia dikatakan Yeremia, orang tua itu, mendoakan kota suci dan sahabat-sahabatnya dan orang Yahudi, orang Israel? Makanya harus dihapuskan. Makabe itu harus dipasang sebagai apokrif, dihapuskan. Karena kalau seandainya Makabe masih ada, 2 Makabe omong tentang intercesi orang kudus, intercesi orang yang sudah mati yang mendoakan kita, maka hancurlah sola scriptura, sola grazia dari sana. William, sekarang kau mengerti kenapa Protestan hapus Deuterokanoni? Salah satunya. Iya, mengerti Rom. Orang kudus punya tugas seperti itu. Atau Ayub bilang, kepada orang kudus manakah engkau akan minta? Iya. Engkau tidak pernah baca Ayub bilang begitu, kepada orang kudus manakah engkau harus minta? Iya, pernah dengar Rom. Iya, seperti Ayatnya itu. di mana? Ya, ada di Ayub. Tetapi yang lucu di sini, kenapa pendeta tidak mau lihat itu? Tugas orang kudus mendoakan kita. Jadi sebelum masuk ke Maria Immaculata, engkau harus memahami. Ada 2 tema penting. Yang pertama tadi, yaitu tema tentang intercesi, bukan pengantara, intercesi. Contohnya begini, William, Iya. saya bapamu, kamu di Sandera. Oke. Di sini Pak Ebon juga teman saya. Om Hila menyandera kamu. Saya bisa pakai cara ini. Saya bisa, tetapi lalu saya bapamu, saya bisa omong langsung dengan Om Hila yang menyandera anak saya, menyandera William, tetapi saya juga bisa omong dengan Ebon, teman saya, tetapi Ebon juga kenal baik dengan penyandera. Katolik punya 2 cara, William. Omong langsung dengan Tuhan Allah, atau omong dengan mereka yang lebih dekat dengan Tuhan Allah, yang sudah di sana bersama dengan Tuhan Allah. Katolik tidak pernah menghilangkan posisinya Kristus sebagai satu-satunya pengantara, Imam Agung. Katolik bisa omong langsung dengan Tuhan Allah, tidak apa. Tuhan, saya juga bisa omong langsung dengan Om Hila yang menyendera kamu, tetapi saya juga bisa omong bilang, Om Ebon, kamu kan kenal baik ya penyendera. Bantu dong, kamu omong langsung dengan Om Hila. Berarti, yang secara begini saya bilang, Katolik punya orang dalam. Karena ada orang kudus di sana. Engkau bisa mengerti analogi seperti ini, William? Katolik bisa omong langsung dengan Tuhan Allah, tidak ada masalah. Ya, paham. Tetapi orang Katolik punya cara kedua, yaitu jalan kedua, yaitu omong dengan Ebon
yang sudah pernah tinggal, yang sudah ada bersama sama dengan Om Hila. Tetapi saya kenal Om Ebon. Om Ebon, bantu dong omong dengan Tuhan Allah. Makanya tadi di dalam Wahyu tugas orang kudus adalah membawakan doa-doa kita ke hadapan Allah. Bisa mengerti William? Ini Katolik punya dua jalan namanya. Langsung kepada Tuhan atau kepada mereka yang sudah berada bersama dengan Dia. Kalau Pater Jerry bilang itu sama Protestan. yang tidak pernah dijelaskan kepada kamu itu seperti ini, engkau bisa mengerti. Makanya di dalam doa Salam Maria itu sangat penting. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami. Apa yang dibuat oleh Bunda Maria ketika perkawinan di Kana? Yohanes 2. Dia datang kepada Yesus ketika orang kehabisan. Dia mengatakan, mereka kehabisan anggur. Maria tidak buat mujizat, William. Maria ajak kita untuk ke Yesus dan mengatakan ke Yesus, mereka kehabisan anggur. Bantu dulu Yohanes 2 ayat 5. Engkau bisa bantu William? Yohanes 2 ayat 5. Yuk. Yohanes 2 ayat 5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Oke. Maria hanya mengatakan kepada kita apa yang dikatakan Yesus, perbuatlah apa yang dikatakan Yesus. Maria tidak buat mujizat. Maria buat mujizat, William? Tidak. Maria pergi ke Yesus, ayat sebelumnya, ayat 3. Apa yang terjadi di sana? Ayat 3. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Maria buat mujizat atau Maria katakan kepada Yesus mereka kehabisan anggur? William. Maria berkata mereka kehabisan anggur. Yang kedua, ayat 5, aku baca ulang. Maria buat mujizat atau Maria katakan kepada para pelayan, lakukanlah apa yang dia katakan? Ya, benar. Ayat 5, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ingat, Maria omong kepada Yesus tentang kekurangan kita. Yang kedua, Maria tidak buat mujizat. Maria hanya mengatakan kepada kita, lakukanlah kehendak Allah. Lakukanlah perintah-perintah anakku. Lakukanlah apa yang Tuhan mau. Hanya karena itu, baca ayat 11-nya. Siapa yang menjadi percaya? Ayat 11-nya. Ayat 11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Maria, Injil Yohanes menempatkan posisi Maria dalam dua kesempatan. Murid-murid menjadi percaya karena intercesinya, dan Yesus membuat mujizat sebelum waktunya. Injil mengatakan, Yesus bilang, perempuan, engkau tahu waktuku belum tiba. Mau apakah engkau? Ini penting sekali. Dan Yesus tidak buat mujizat karena belum waktunya, atau Yesus buat mujizat walaupun belum waktunya? William. Yesus bilang begini, mau apakah engkau, perempuan? Belum waktuku belum tiba. Dan Yesus buat mujizat? Buat. Walaupun belum waktunya untuk buat? Ya. Dan atas permintaannya siapa? Maria. Dan Maria tidak buat mujizat. Dia minta kepada Yesus supaya buat mujizat. Dan itu pun Maria tidak mengatakan bilang begini, kau tolong ubah air jadi anggur. Tidak. Maria hanya bilang mereka kehabisan anggur. Selesai. Yesus sudah tahu apa yang harus dia buat. Ini penting sekali. Jadi tugas sang ratu itu penting. Tugas dari ibunya raja itu sangat penting dalam kitab suci. Engkau baca sendiri. 1 Raja-Raja 2:19. Ibunya Raja Salomon, dia pergi menghadap anaknya raja untuk membicarakan persoalan orang lain, untuk membicarakan masalah orang lain, untuk membicarakan kekurangan dan kebutuhan orang lain. 1 Raja-Raja 2 ayat 19. Engkau akan temukan itu. Tugas seorang ibu raja itu apa? 1 Raja-Raja 2 ayat 2 ayat 19.
Batsheba masuk menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia. Lalu bangkitlah raja mendapatkannya serta tunduk menyembah kepadanya. Kemudian duduklah ia ke atas tahtanya dan ia menyuruh meletakkan kursi untuk bunda raja. Lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya. Engkau tahan ayat itu, nanti saya mau bawa kepada Mazmur 45. Sang raja itu permaisuri ada di sebelah mana? Sebelah kanan. Hanya kau lanjut dulu. Berkatalah perempuan itu, berkatalah ibu dari raja itu kepada raja. Ayat selanjutnya. Berkatalah perempuan itu, suatu permintaan kecil saja yang kusampaikan kepadamu, janganlah tolak permintaanku. Apa Jawab kata raja raja? kepadanya, mintalah ya ibu, sebab aku tidak akan menolak permintaanmu. Cukup. Apa yang dikatakan Maria kepada Yesus? Mereka kehabisan anggur. Mereka kehabisan anggur. Kepada sang raja, ibu raja hanya mengatakan mereka kehabisan. Di sini juga yang sama, Bathsheba, mamanya Raja Salomo hanya mengatakan, saya mau katakan tentang permintaan ini tentang orang lain. Dan apa yang dibuat oleh Raja Salomo? Sujud menyembah kepada ibunya dan meletakkan kursi di samping kanan. Meletakkan kanan. Samping kanan, kursi duduk di samping kanan sang baginda adalah permaisuri. Yang sekarang saya mau bawa engkau kepada Maria. Mazmur 45 itu Mazmur mesianik. Engkau bongkar Mazmur 45. Mazmur 45 ayat berapa? Ayat 9 atau 10. Sekarang kita harus tahu permaisuri ada di mana. Mazmur 45 ayat 9. Ayat 9-nya. Segala pakaian berbau mur, gaharu dan cendana dari istana gading permainan kecapi menyukakan engkau. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Permaisuri ada di sebelah mana? Kanan, sebelah kanan. Inilah Maria. Ini Mazmur mesianik tentang Yesus sebagai sang raja, dan di samping kanan berdiri sang permaisuri. Sang permaisuri. Persoalan di sini, William, ini tema pertama dulu tentang intercesi. Penting sekali. Ya. Seorang ibu dari raja, dia pergi menghadap raja untuk menyampaikan persoalan orang lain. Makanya Maria adalah orang kudus yang tugasnya mendoakan kita. Makanya doa salam Maria katakan, doakanlah kami. Bukan buat mujizat untuk kami. Bisa mengerti, William? Bisa mengerti. Oke. Semoga nanti pendetamu bisa menjelaskan. Oke, tema ini dulu atau bagaimana? Ya, oke. Ini aja dulu. Saya sambil merenungkan tadi ayat-ayat yang sudah saya tulis tadi biar lebih ini lagi. Oke. William, sekarang saya mau engkau baca 1 Yohanes 3 ayat 6. Engkau nanti di sini dipukul dengan ayat ini sendiri. 1 Yohanes 3 ayat 6. Ayat 6. 1 Tadi Yohanes kan 3 engkau ayat bilang 6. Maria berdosa toh? Nanti kau baca ayat ini. Iya. Karena itu setiap orang yang berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. William, berarti ada orang yang tidak berdosa toh, William? Ada, iya. Setiap orang yang berada di dalam Dia tidak akan Berbuat dosa. Maria, siapa yang ada di dalam Maria? William, Yesus. apakah kita mau mengatakan bahwa Maria berdosa? Kita saja yang berada di dalam Tuhan tidak berdosa lagi. Bagaimana Tuhan yang ada di dalam Dia? Lukas 1 ayat 35. Engkau baca itu. Lukas 1 ayat 35. Tadi 1 Yohanes 3 ayat 6, kita yang berada di dalam Tuhan tidak akan berdosa lagi. Bagaimana sekarang Tuhan yang ada di dalam Dia?
Lukas 1 ayat 35. Baca deh. Lukas 1 ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut Kudus, anak Allah. Yohanes tadi bilang yang ada di dalam Tuhan tidak berdosa. Berarti ada orang yang berdosa atau tidak berdosa, William? Kalau yang berdosa berarti yang tidak tinggal di dalam dia. Oke, ini penting. Bagaimana dengan Tuhan yang tinggal di dalam Maria? Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Bagaimana kita katakan Tuhan yang ada di dalam dia berdosa? Kita yang ada dalam Tuhan tidak berdosa, tetapi Tuhan yang ada di dalam Maria dikatakan berdosa. Bagaimana, William? Karena itu ada hubungan dengan yang kau baca tadi, yang kau tanyakan tadi, yang penebusan antisipasi di dalam Lukas yang sama ayat 46. Kau baca itu dulu, saudaraku. Ayat 46, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. 46 ya? Bukan 46, yang kau baca tadi bukan 46. Oke. Ya, engkau baca Lalu 36. kata Maria, 3. 46 ya, dia Kan jiwa. kamu? Oh ya. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Engkau kan Ia ambil telah William, yang kau ambil ayat ini kan? ya. Yang pendeta Protestan bilang Maria masih benar. mengatakan Karena Allah juru selamatku, artinya berdosa. Ya, Maria membutuhkan juru selamat gitu. William, Yesus ada di mana waktu Maria katakan itu? Yesus dalam kandungan. Untuk kita, Yesus lahir 33 tahun dulu, baru dia mati dan selamatkan kita. Untuk Maria, Yesus masih ada di dalam kandungan, Allah sudah juru selamat. Artinya penyelamatan antisipasi untuk Maria. Kita ini masih tunggu 33 tahun, Yesus mati dulu baru kita selamat. Itu penjelasan di situ. Paham. Sekarang dua pertanyaan tentang Maria sudah dijawab, oke? Walaupun belum bongkar semua. Engkau sudah mengerti. Ini namanya Ngerti. namanya penyelamatan antisipasi. Bunda Maria masih mengandung Yesus. Maria sudah mengatakan Allah juru selamatku. Kita untuk sampai kepada Allah juru selamatku tunggu 33 tahun dulu. Yesus mati dulu. Maria sudah selamat dalam pengertian ini. Karena yang ada di dalamnya siapa? Yang dia bawa Allah sendirian di dalam Yesus, juru selamat yang di dalam. Makanya itu Lukas 1:28, penuh rahmat itu yang kau harus mengerti. Engkau baca di situ. Teman, Lukas Om 1:28. biasa masuk tema Maria sedikit karena ini penting sekali, oke. Apa-apa Romo, nggak apa-apa amat. Engkau baca, makanya Lukas engkau harus berapa, Rom? sekarang setelah itu engkau harus mengerti kata penuh rahmatnya di dalam ayat 28. Lukas 1 ya. Ya, yang sama, kita masih Lukas. Lukas 1 ayat 28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. William, salam hai engkau yang Dikaruniai. saudaraku. Salve itu hanya 4 kali di dalam kitab suci. 5 kali, 4 kali. 3-nya untuk Yesus, 1-nya untuk Maria. Salve itu hanya di dalam perjanjian baru. Salve itu hanya untuk raja dan orang besar, untuk permaisuri. Salve di dalam kitab suci, di dalam perjanjian baru hanya ditujukan kepada Yesus dan kepada Maria. Makanya kata salve itu sangat punya muatan teologi sangat kuat, bukan sembarang orang salve. Dan yang kedua, salam, salve, hai engkau yang dikaruniai. Di sini penuh rahmat, di sini penuh karunia ini. Lukas yang sama menulis Kisah Para Rasul. William, Lukas yang sama. Oke, Lukas menulis 2. Ya. Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Kalau di bahasa Indonesia kan, penuh rahmatnya, kata penuh rahmat itu punya satu arti saja, oke? Dan hanya pakai satu kata saja, penuh rahmat. Sekarang engkau baca dulu Kisah 6 ayat 8. Stefanus juga penuh rahmat.
Kisah 6 ayat 8. Mm-mm. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Oke, kita masuk logika Indonesia. Malam Pater. Malam Amkai, Tom, Joe. Logika Indonesia, William. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, penuh rahmatnya Maria dengan penuh rahmatnya Stefanus sama atau tidak? Bahasa Indonesia. Berbeda kayaknya kalau di sini karunia ya. Tidak. Ya, rahmat dan karunia sama maksudnya. Engkau pakai logika Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Kalau Lukas mau tulis dalam bahasa Indonesia, Maria penuh rahmat dengan kata yang sama, dengan Stefanus penuh rahmat, pakai kata yang sama atau tidak? Sama kayak Rom. Sama. Sekarang kita harus kembali ke bahasa aslinya. Logika Lukas punya seperti ini. Lukas yang sama yang menulis penuh rahmat untuk Maria dan penuh rahmat untuk Stefanus, dia menggunakan dua kata yang berbeda, William. Untuk Maria dia gunakan keheritomene, dan untuk Stefanus yang kau baca tadi kisah 6 ayat 8 dia juga gunakan penuh rahmat, tetapi dia pakai kata plereskerito. Sekarang kau mengerti kenapa Tadi dua kata yang berbeda dengan Lukas tadi yang sama? Romo? Keheritomene. Teman-teman bisa type di bawah katanya. Oke. Kenapa Lukas menggunakan dua kata yang berbeda kalau semuanya penuh rahmat dengan diterjemahkan ke Indonesia sebagai penuh rahmat? Abi Jafar, terima kasih. Kenapa dia tidak menggunakan kata yang sama, keheritomene untuk Stefanus dan keheritomene untuk Maria? Kenapa dia untuk Maria? Oh ya, keheritomene, dan untuk Stefanus plereskerito. Saya sedikit ke Spanyol ya teman-teman cara pengucapan. Kenapa? Karena itu engkau harus bisa membedakan. Plereskerito dengan keheritomene itu sangat berbeda. Nuansa, substansi, esensi semua berbeda. Yang pertama, keheritomene untuk Maria artinya engkau yang dianugerahi sebelum, sementara, dan sesudah. Karunia itu tidak pernah bisa dihapuskan dari engkau. Sedangkan plereskerito, pada saat itu Stefanus dipenuhi dengan Roh Kudus dan buat mujizat selesai. Sebelumnya tidak ada, hanya sementara pada saat itu, dan sesudahnya tidak tahu karena dia mati. Bisa mengerti William? Dia dirajam. Bisa. Jadi makanya seorang pendeta pernah mengajarkan ini kepada engkau tentang dua kata yang berbeda untuk penuh rahmat. Baru pertama kali dengar Romo. Begitulah saudaraku, oke? Begitulah saudaraku. Contoh kecil, William, saya mau tanya engkau. Contoh kecil di dalam penafsiran. Ini saya sudah lupa pakai banyak kali. Engkau pernah mengatakan, Yesus bilang sebelum ayam berkokok 3 kali, sebelum ayam berkokok engkau menyangkal saya 3 kali. Ya. Apa yang kau pahami tentang ayam berkokok, William? Ayam atau tidak? William. Apa yang kau pikirkan? Ayam atau tidak, William? Ayam berkokok 3 kali. Berarti ayam yang berkokok, begitu? Berarti ayam yang berkokok, William? Ayam. Ayam sebagai ayam, kan? Kalau ada, ya. Nah, ini kesalahan besar. Ayam berkokok itu nama dari trompet. Namanya gaji kantum. Orang Romawi punya untuk penukaran sip jaga malam serdadu. Jadi, orang Israel, tradisi orang Israel tidak bisa piara ayam dalam kota. Karena itu ayam berkokok adalah nama dari trompet Romawi yang namanya gaji kantum yang diterjemahkan ayam berkokok. Sekarang kau baru tahu tuh. Begitu. Atau lebih mudah, seekor unta masuk melalui lubang jarum. Apa yang kau bayangkan? Unta masuk melalui lubang jarum, William? Kalau dari tafsiran Protestan itu seperti ada apa ya? Hanya istilah seperti Romo. Ya makanya apa itu istilah menjelaskan? Pendeta pernah menjelaskan ini? Belum, saya belum pernah. Ini. Makanya dijelaskan oleh tradisi Yahudi bahwa lubang jarum adalah nama pintu kecil di pintu utama luar kota. Ketika pintu utama sudah ditutup, pintu kecil inilah yang namanya pintu lubang jarum harus dibuka, kecil. Karena itu unta-unta harus tinggalkan semua yang dia bawa dan semacam jongkok dan berlutut untuk dimasukkan melalui pintu ini.
Begitu William. Jadi belajarlah dari guru yang benar, yang bisa omong tentang yang benar. Makanya kitab suci tanpa tradisi tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri. Paham Romo. Macam ini seperti itu. Jadi penting sekali memahami ketika Maria Immaculata ini. Ketika tidak bisa dijelaskan oleh penalaran bahasa Indonesia, engkau harus kembali ke bahasa aslinya. Tradisi aslinya seperti apa. Bisa mengerti William? Ya. Oke William, malam ini dua intercesi orang kudus. Dan juga kenapa Maria mengatakan diri bahwa dia sudah ditebus. Bayangkan 1 Yohanes 3 ayat 6 sudah mengatakan ketika seseorang di dalam Tuhan dia tidak akan berdosa lagi. Sekarang Tuhan ada di dalam Maria, bagaimana dia mau berdosa? Bisa mengerti William? Bisa. Belum Saya baru pahami mengenai yang tadi Tuhanku juru selamatku. Jadi dari pengertian Protestan itu kan ini Maria saja membutuhkan juru selamat ya. Tapi berarti, ternyata nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Kalau Maria butuh juru selamat, jadi tunggu Yesus mati dulu baru dia omong kata itu. Bisa mengerti? Benar. Aku baru ngerti di situ. Tadi mengerti analoginya kalau kita kalau di luar Maria butuh 30 tahun lagi baru menerima keselamatan itu. Kalau Maria kan sebelum. Itu saya baru paham di situ, Romo. Baru 2-3 hari di dalam rahimnya. Contohnya begini. Ini analogi yang penting. Kalau William masuk hutan dan ada jurang di sana, lubang di sana, dan William jatuh, oke? Ya. Butuh Om Ebon datang dan untuk mengangkat William dari sana. Bisa mengerti? Ya, bisa. Itu tindakan penyelamatan? William. Tindakan penyelamatan. William jatuh di lubang, Om Ebon datang dan mengangkat William dari sana. Tindakan penyelamatan? Ya, tindakan penyelamatan. Sekarang, William tidak tahu bahwa di situ ada lubang. Tetapi Om Hila tahu bahwa di situ ada lubang. Ketika William mau jatuh ke lubang itu, Om Hila tahan supaya jangan jatuh. Tindakan Om Hila menyelamatkan engkau? Menyelamatkan. Ini Maria. Dia tahu, Allah tahu bahwa dia manusia dan jatuh. Tetapi sebelum dia jatuh, dia sudah mencegahnya. Kenapa? Allah, jiwaku memuliakan Allah, hatiku bersukaria karena Allah juru selamatku. Sebelum saya jatuh, dia sudah larang cegah supaya saya jangan jatuh. Ini yang dinamakan penyelamatan antisipasi untuk Maria ketika Lukas menggunakan kata kehiretomene, bukan plereskerito. Muatan teologi setiap kata itu, William. Oke, baik, Romo. Oke, William. Siap. Pelan-pelan. Sedikit saya, ya. Sedikit demi sedikit. Romo, izin saya tambahkan sedikit loh Romo. Oke, silakan. Selamat malam, Pater semuanya. Saya nih baru enggak nih terkait dengan Lukas 1 bab 1 ayat 35. Dari ayat ini saya melihat bahwa ada dua kalimat yang saling ada kesinambungan, ada hubungan sebab akibat. Makanya kalau orang bilang Bunda Maria itu berdosa itu salah besar. Dari beberapa penjelasan Romo tadi, mungkin salah satu yang saya paham ini satunya itu yang Lukas 1 bab 1 ayat 35 itu. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Itu kalimat yang pertama. Yang kedua itu sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Berarti ada hubungan sebab akibat Romo. Mungkin kalau saya salah mungkin Romo bisa ini. Makanya kalau menurut saya di sini Bunda Maria dikuduskan dulu, dikuduskan baru yang dilahirkan itu baru dikatakan kudus. Kalau menurut saya seperti itu. Artinya ada hubungan sebab akibat. Sehingga anak yang dilahirkan itu harus kudus. Makanya Bunda Maria pun harus dikuduskan dulu. Kira-kira seperti itu pemahaman saya, Romo. Terima kasih banyak. Baru malam ini saya enggak ini. Oke. Terima kasih. Oke. Sebenarnya kita sudah ada. Makanya dogma Maria, William, 4 dogma Maria itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain.
Tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kita yang tadi keselamatan antisipasi Maria ada hubungannya dengan Immaculata. Bisa, karena ingat tadi 1 Yohanes 3 ayat 6, yang ada dalam Tuhan tidak berbuat dosa lagi. Bayangkan sekarang Tuhan ada di dia. Apakah Roh Kudus datang menaungi engkau? Kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi engkau. Makanya di sini ada hubungan dengan Maria Immaculata dan Maria tabut perjanjian baru, William. Dan harus dikuduskan secara istimewa. Ebon, engkau bantu dulu. 2 Makabe 2 dari ayat 5, tapi konsentrasi di ayat 8. Yang menjadi tabut perjanjian itu harus dikuduskan secara istimewa. Oke. 2 Makabe. Ebon, inilah Protestantisme ketika kehilangan kebenaran yang diwahyukan dalam Deuterokanon. Siap. Iya, iya. 2 Makabe 2 Ayat 5 sampai 8. Mulai 5. sampai ke 8. Oke. Setibanya di sana, Yeremia menemukan sebuah kediaman yang berupa gua, kemah suci, tabut perjanjian dan mezbah ukupan di bawahnya masuk. Lalu tempat masuk direbat olehnya. Kemudian beberapa orang pengiringnya pergi ke sana untuk menandai jalannya. Tetapi tidak mereka temukan lagi. Ketika Yeremia dapat tahu tentang hal itu, maka ditegurnyalah mereka. Katanya, tempat itu harus tetap rahasia sampai Allah mengumpulkannya kembali umat serta mengasihaninya lagi. Kelak semuanya akan ditunjukkan oleh Tuhan, dan kemuliaan Tuhan serta awan akan nampak lagi, sebagaimana dahulu dinyatakan kepada Musa, dan sebagaimana Salomo pun telah berdoa juga, supaya tempat itu disucikan secara istimewa. Karena itu 2 Makabe 2 ayat 8 ini punya kaitan tipologinya untuk Lukas 1 ayat 35. Bagaimana Allah menunjukkan kembali tabut perjanjian itu? Allah sendiri yang akan menunjukkan kembali. Dengan caranya apa? Kuasa Allah dan awan akan menaungi dia. Apa yang dikatakan Lukas 1:35? Roh Kudus akan turun kepadamu dan kuasa Allah akan menaungi engkau. Dan Makabe bilang, yang tempat jadi tabut perjanjian itu, menurut doa Salomon, harus disucikan secara istimewa. Maka Maria tabut perjanjian. Siapa mau protes? Di dalam Maria ada tongkat Harun, imam besar. Di dalam Maria ada mana, akulah roti hidup. Di dalam Maria ada loh batu, hukum Allah itu sendiri, firman Allah itu sendiri, sabda menjadi manusia. Di dalam mana? Rahimnya Maria. Apa yang ada di dalam tabut perjanjian? Di dalam tabut perjanjian Wahyu ya, Ibrani 9 ayat 1. Apa yang ada dalam Wahyu, apa yang ada dalam tabut? Dalam Ibrani 9 ayat 1. 2 loh batu, cawan yang berisi mana, dan juga tongkat Harun, lambang imam besar. Ibrani 9 ayat 1. Oke. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Sampai mana, Romo? Lanjut. Oke. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerup. Sudah kerup. Oke, sudah. Jadi apa yang ada dalam rahimnya Maria William? Imam besar, imam agung,
Peraturan, perjanjian, sabda menjadi manusia, Yesus. Di dalam ada roti hidup, Yesus. Ada. Saya belum membandingkan, nanti dia bandingkan dengan 2 Samuel tentang 2 Samuel ayat 6 dengan kita bantu dulu 2 Samuel ayat 6. Kita sentuh Om Ebon, kita sentuh sedikit karena tabut perjanjian ini kita sentuh kah tirus ya? Nggak apa-apa. Sentuh sedikit ya. Oh. Kita buat sistem pembanding, oke. Boleh. 2 Samuel 2 Samuel 6 2 Samuel 6 ayat ke mulai 1. ayat keempat. Mulai ke 1. Oke. Mulai 1. Oke. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Tahan dulu. Mereka menaik Tahan dulu. Di pegunungan apa? di Yehu. pegunungan Baali Yehuda, ya, Yehuda. Untuk mengangkat apa? Untuk mengangkat tabut Allah. William, sekarang engkau bandingkan dengan Maria. Lukas 1:39. Maria pergi ke pegunungan apa? Oke. Ini topologi terkenal, Mariologi ini. Oke. Engkau sandingkan. 1:39. Engkau Lukas, Om Ebon 2 Samuel. Oke. William, Lukas 1:39. Mana? Lukas 1 ayat 39, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Pegunungan Yehuda. Oke. Lanjut dulu ayatnya. Sekarang ayat berapa tadi, Om? Ya, lanjut ya. Mereka menaikkan itu tabut Allah. Langsung ayat Mereka 5. Langsung aja. langsung ayat 5. Oke. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Tahan. Di hadapan tabut perjanjian, orang Israel menari. Menari-nari Loncat kegirangan. dengan Oke. Di kegirangan. hadapan Maria, siapa yang melonjak kegirangan? William, ayat 40. Ayat 40 di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah. Dan ketika Elisabet mendengarkan salam dari Maria, melonjaklah anak yang dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Tahan dulu. William, jangan dulu. Engkau garis bawahi penuh dengan Roh Kudus. Cukup di situ. Siapa yang melonjak kegirangan di hadapan Maria? Anak yang ada di dalam rahimnya? Elisabet. Sekarang Om Ebon, ayat 9. 9. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza, demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Tidak, ayat 9-nya. Engkau baca ayat berapa tadi? Oh, astaga. Oh iya, maaf. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Oke, ayat 41. Apa kata Elisabet? Ayat 41 ya. Dan ketika Elisabet mendengarkan salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisa pun penuh dengan Roh Kudus. Mengatakan, lanjut. Dan berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah? Lanjut. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Tahan dulu. Baca kembali ayat 9 tadi, Om Ebon. Apa kata Daud? Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya,
Bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Apa kata Maria? Ayat tadi 42. Lalu ia berseru, lalu, ayat 42, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Lanjut. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Apa kata Daud tadi? Bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Apa kata Maria? Apa kata Elizabeth? Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi apa? Aku. Apa kata Daud? Aku. Siapakah aku ini sampai tabut Tuhan datang mengunjungi Aku. Ada tipologi? Ada. Ada tipologi? Sangat ada. Sangat. Ada. Sangat ada. Sekarang ayat 18-nya, Om Tebor. Oke. Om Ebon. Ya. Setelah 18. Oke. 18. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya lah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lanjut. Nanti Lalu berapa dibagikannya. bulan di sana? Oke. Oke. Kalau ngomongin bulan bukan ini kayaknya. Dari 11. Harusnya dari 18. 11. Iya. Yuk. Oke, saya baca dari 11 aja kah? Ya, baca dari 11. 3 bulan lamanya. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu. Dan Apa bulan? 3 bulan. William 56. Ayat 56, dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Sudah selesai. Tabut perjanjian baru. Pengalaman sangat nyata. 3 bulan di pegunungan Yehuda. Ketika menyalami, masuk, Daud bilang, siapakah aku ini sampai tabut Tuhan datang padaku? Elizabeth bilang, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ketika melihat di depan tabut itu, orang Israel melonjak kegirangan. Dan juga hal yang sama dialami oleh Yohanes Pembaptis. Ketika mendengarkan salam Maria itu, anak yang ada dalam rahim melonjak kegirangan. Dan tabut perjanjian itu berada di pegunungan Yehuda di dalam Samuel 26 tadi selama 3 bulan, lalu dibawa kembali ke Yerusalem. Dan Maria berada di pegunungan Yehuda selama 3 bulan. Setelah itu dia kembali ke Nazaret. Mau pakai pembuktian apa lagi, William? Yang ini tabut perjanjian baru dijelaskan kan? Tabut perjanjian, iya, ini baru dijelaskan juga saya. Makanya Maria cemas, disentuh, kecemasan tertinggi Protestantisme menyentuh Maria, berbahaya sekali. Benar. Oke, ini Santo Yosef Rainer Metz ini pasti SPD ini. Halo, Yosef Rainer Metz. itu ketua lingkungan saya, Romo. Ingat selalu kata Yosef Rainer Metz bilang, tidak ada bahasa yang dapat dimengerti oleh semua, hanya satu bahasa, yaitu bahasa kasih, bahasa cinta. Ajailah kami. Oke, salam untuk semua yang ada di sini. William, kira-kira seperti itu. Malam ini kita bongkar. Belum ini Asunción diangkat ke surga, nanti lain kali. Jadi dogma Maria itu tidak terputuskan satu sama lain. Oke, kita kembali. Oke, kita sudah 12.20 ini. Bagaimana? Mau lanjut atau stop sudah? Kalian kesian kok kalian. William, terima kasih. Maaf ya teman-teman, tabah sedikit karena memang orang yang mencari kebenaran. Romo, pamit turun ya, Romo. Pamit turun ya, Romo. Refleksi ya, terima kasih. Refleksi. Ya, siap. Oke. Siap. Ini ketua lingkungan kah? Adiknya Pater Marcel ini pasti ya.
Bukan yang itu, bukan. Oh iya. Ini ketua lingkungan saya. Kalau yang baptis saya ketua lingkungan JF1, ini JF3. Kayak gitulah kira-kira Romo. Oh, Saya wilayah JF. oke. Saya dulu kerja dengan 2005 ya dengan Mudika JP dan semuanya. Ketua Mudika waktu itu, koordinator Mudika waktu itu belum OMK. Fajar kalau tidak salah, Fajar yang istrinya sudah meninggal. Mungkin pernah Boleh buka mic itu. ya, Tua, betul tua. Fajar kan istrinya sudah meninggal karena kanker kalau tidak salah ya. Betul. Nah, itu Fajar itu angkatan-angkatan kami, umur-umur gitu, umur-umur kami. Fajar, namanya Fajar kalau tidak salah ya. Tua. Oke, teman saya ada di situ, Benny Dioni. Kadang dia urus OMK atau apa sekarang saya. Oh, Betul Benny. sekarang. Yo, dia yang bagian OMK kan di situ. Koordinatornya Pater. Ya, teman angkatan di Ledlero. Sampai pulang teologi, setelah itu baru dia ke Jakarta. Orang Manggarai. Oke. Jadi yang kau bilang ada kena maki, jangan bilang bahaya sekali, nanti bahaya. Masalah teman kelas nih, kita kadang kata-kata kotor juga teman kelas ini rusak ya. Bilang salam saya untuk Benny ya. Pater, jauh izin turun na Pater. Nah, Amkai, Toms, kau tidur suka jam 1. Kopi mau deh. Kau mau deh. Mantap lah, asli. Jauh baru paham tadi tuh. Lukas 1 ayat bab 1 ayat 35 tuh. Iya. Memang Itu. telak. Kalau Ya, mereka sebagai bilang Bunda tahu Maria berdosa, perjanjian. salah besar lah. Mau deh? Ya kan di situ kan ada, Pater, di situ ada hubungan sebab akibat tuh. Hmm. Ya, Bagaimana? Bunda Maria dikarunia dinaungi oleh Roh Kudus dan di apa tadi tuh. Sebab itu Begini, anaknya turun Anak yang akan dia akan lahir. menaungi engkau. Berarti dia kudus dulu, dia dibuat kudus dulu sehingga anak yang lahir itu pasti kudus. Begini Itu lah. kan sebab akibatnya di situ. Oke. Ingat baik bahwa nubuat tentang kedatangan Mesias itu sudah dari Kejadian, oke? Dari Kejadian 3:15, keturunanmu apa semua. Tidak mungkin ribuan tahun tempat itu tidak disiapkan, dibersihkan. Tidak mungkin. Itu logika kayak bagaimana Tuhan datang ke tempat yang Iya, kan lucu. benar. benar. Bagaimana begini ribuan tahun nanti bilang nanti di dalam rumahmu Tuhan datang kunjung engkau, kau datang ke kau punya rumah Tom. Engkau istri anak engkau tidak kasih bersih rumahmu kah? Ini Tuhan ini ya. Logika sederhana. Kalau engkau sudah dipersiapkan ribuan tahun loh kedatangan Yesus. Dari Kejadian memang. Lalu setelah itu tempat ini masih kotor bagaimana? Pasti sudah bersih kah? Bagaimana Tuhan Allah mau datang ke rumahnya pendeta bilang dia punya tas di sana, sepatu di sini, kotor di sini, tidak mungkin kah? Logika sangat sederhana. Tapi kalau saya lihat mereka ini seperti kayak ada rasa iri dan Bunda Maria. Bukan iri, benci. Iri dan benci tadi ya. Ya, karena itu sudah tertulis dalam Wahyu 12 ayat 17. Bencinya kepada setan, bencinya kepada Iri perempuan. makanya benci. Mereka pergi serang keturunan perempuan ini, yaitu yang taat kepada hukum Allah dan menjadi saksi Kristus. Begitulah. Makanya dogma tentang Maria itu, 4 dogma Maria itu, Bunda Allah, diangkat ke surga, Immaculada, dan semua itu satu sama lain berkaitan, tidak pernah terputuskan mata rantai. Karena kita omong Maria Kadang bingung juga kalau orang main aja Romo, Pater. Makanya tadi saya dengar mereka ada bahas soal sampai bahas hal yang paling sensitif terhadap Bunda Maria. Ini kita bicara kalau bahas soal manusia biasa sih tidak apa-apa, tapi ini Bunda Maria yang adalah Bunda Tuhan. Bahas soal main aja, permisi, minta maaf, masalah haid itu kan paling kurang ngajar kan kalau saya pikir-pikir. Itu sudah kayak seperti dipengaruhi oleh kuasa gelap itu tuh ya. Kita aja bicara perempuan bicara begitu aja kita rasa tabu sekali tuh. Ya, mereka omong tentang hukum aimaton di dalam hukum kitab Imamat 12. Sebenarnya tidak ada hubungan dengan Bunda Maria, tapi saya tidak mengerti omong seperti apa. Karena kalau mereka tapi tidak ada hubungan omongan dengan Bunda Maria itu di dalam kitab suci. Yang saya jadi heran itu
omong akhirnya tidak sesuai dengan kitab suci lagi, hanya mau kaitkan sembarang, comot, copot dan cocokkan ke Maria. Jadi persoalan. Persis seperti itu ya. Oke, ayah teman-teman. Pertama Pak Ebon, terima kasih banyak ya. Sudah dengan penuh sikap kita, dengan perasaan, dengan seluruh telah mengungkapkan kesaksian hidup. Jadi teman-teman, setiap Rabu malam, itu Rabu kesaksian, sudah dari tahun lalu. Dan tahun ini genap 1 tahun pewartaan saya tentang apologetika di dalam TikTok. Sebenarnya dari 2011 saya sudah kerja dengan tema ini. Di proyek-proyek yang saya kerja selalu Rabu malam sebagai Rabu lektur apologetika, pembacaan apologetika, pembelaan iman. Dan sebenarnya saya tinggalkan hampir 3 tahun lalu dan masuk lebih kepada tema psikologis di dalam TikTok. Tiba-tiba di roomnya Romo Romantis, di situ ada Adi Markus. Di situ juga ada Katolik Militan. Saya selalu ingat itu. Tahun lalu, sekitar bulan Juni tahun lalu. Lalu Adi Markus ini selalu tanya ke Romo Romantis. Saya ada di bawah, saya nonton, saya bilang, Adi Markus bilang, tunjukkan ayat. Saya bilang, ini benar tidak orang ini? Sebenarnya saya tidak mau membangkitkan kembali apologetika, hanya mau fokus di persoalan psikologis. Karena punya program waktu di ibu kota itu dengar itu menyembuhkan tiap Rabu dan Jumat. Kunjung orang punya kios, toko, duduk mama lele, papa lele, duduk dengarkan mereka punya persoalan. Hanya dengan seperti itu naik di bus, kalau ada orang muda menangis dan semua, hanya dengarkan mereka. Atau di taman, atau apa semua. Tetapi saya terpancing dengan Adi Markus yang bilang, tunjukkan ayat. Saya minta naiklah di roomnya Romo Romantis. Naik diterima. Lalu mulai masuk tema ini. Saya bilang, kok ini Adi Markus nih, dia mau tunjuk ayat benar tidak ini? Hanya terpancing mulai agak, dia benar tidak ini mau muncul kembali. Agak IPO kasih kan. Dia agak dia bilang, benar sekali tidak ini orang ini. Saya masih tahan. Akhirnya saya minta omong. Lalu Romo Romantis kasih omong. Adi Markus lari terbirit-birit. Tidak tahu mau jawab bagaimana ayatnya kemana. Itu pengalaman pertama. Lalu Katolik Yang Militan. salah sebut ayat ya. Salah sebut ayat. Kamu koreksi dia marah lagi. Biar setidaknya kita hormati dia sebagai manusianya. Ya, Katolik Militan ini dia bilang, oh ini Romo omong ayat. Macam begini kan mungkin bagi mereka tidak biasa. Romo-romo selama ini tidak omong ayat-ayat begitu tuh. Kita bongkar semua ayat, kok ini Romo. Akhirnya kalau Katolik Militan perkenalkan ke DKC dalam proses perjalanan. Makanya kalian lihat tahun lalu dari bulan Juli itu banyak beberapa live saya dengan DKC itu omong tentang Immaculata, omong tentang Protestan versus Injil dan banyak tema di sana sebenarnya. Dalam perjalanan makanya saya bilang ini kasih bangun lagi singa yang tidur nih. Sebenarnya saya tidak mau lagi tuh. Makanya sampai sekarang bertahan 1 tahun nih, bulan Juli ini genap 1 tahun kembali kepada tema-tema apologetika, pembelaan iman Katolik. Jadi minta maaf kalau Protestan yang kepanasan. Saya selalu punya prinsip Katolik yang tahu tentang imannya tidak akan menjadi masa depan Protestan. Dan Protestan yang belajar tentang iman yang benar akan menjadi masa depan Katolik. Protestan, teman-teman Protestan, saudara yang terpisah, mungkin kamu tersakiti, tetapi kamu tidak pernah tertipu. Karena bukan saya yang menjawabnya, tetapi kitab suci sendiri yang menjawabnya. Jadi teman-teman, terima kasih untuk semua perjalanan ini ya. Dan itu saya sebenarnya ditobatkan oleh seorang katekis di sini, 2021. Dia bilang, dia waktu dalam persembahan itu ada satunya namanya benua ke-6. Lalu mereka gambar internet, wifi, dan dia bilang, benua ke-6. Waktu itu saya sekretaris misi provinsi. Benua ke-6, dia minggu misi sedunia di satu proki. Benua ke-6, benua digital, benua ke-6. Lalu katekis itu dia bilang begini,
kalau seandainya kami merasa sendiri di benua ini, karena imam-imam tidak mau masuk ke sini. Misionaris-misionaris tidak mau mewartakan di sini. Mulai dari situ, saya mulai masuklah ke skema pewartaan digital, tetapi lebih kepada psikologis. Sampai dengan tahun lalu, menghidupi kembali yang sebenarnya saya sudah tidak mau menghidupi, yaitu pembacaan apologetika, lektur apologetika yang dari 2011-2012 saya kerja dengan tema itu, lalu 3 tahun sebelumnya itu saya tinggalkan. Karena itu mulailah dengan benua ke-6 ini, nah muncullah dengan teman-teman yang termasuk paroki virtual yang ada di bawah, yang paroki virtual itu muncullah istilah paroki virtual dengan Pater Jerry dan kawan-kawan, memulai dengan kata paroki virtual. Jadi teman-teman ada akun yang namanya paroki virtual Pater Jerry MSF, itu akun bersama yang akan dijadikan akun bersama untuk pewartaan bersama paroki virtual. Jadi teman-teman Katolik yang ada di sini 238, kita ikuti akun paroki virtual yang sekarang diadministrasikan oleh Pater Jerry. Jadi jangan lupa ya Om Ebo dan kawan-kawan, paroki virtual yang ada di bawah itu Pater Jerry, yaitu Siap. nanti akan menjadi akun bersama kita semua untuk pewartaan. Jadi namanya paroki virtual. Jadi kita dari seluruh pewartaan kita nanti akan melalui akun ini. Jadi Pater Jerry setelah 1 tahun perjalanan bersama, dan Pater Jerry sudah buat akun bersama namanya akun paroki virtual. Jadi tolong diikuti teman-teman, nanti akan menjadi akun bersama Pater Marcel. Sering kami sama-sama, Pater Marcel, Pater Jerry, Pater Jeff yang di Ekuador, Pater Pamit Nenok, selalu kami bersama-sama. Nantikan juga nanti ada program bersama untuk minggu depan nanti tentang tema apa nanti akan dibahas. Kalau tidak salah sakramen tobat ya. Saya kalau tidak salah. Oke. Ini yang Pater Jerry sudah tulis di paroki virtual, namanya kayaknya menarik juga perjalanan kita di pewartaan di benua ke-6 ini. Ya Pater Jerry, semoga engkau bisa tulis satu refleksi ya. Ini genap 1 tahun loh Pater Jerry, bulan Juli ini. Jadi perjalanan kita. Romo Patris pasti akan ikut suatu hari nanti sama-sama. Oke. Ya, nama akunnya paroki virtual. Teman-teman paroki virtual, Pater engkau naik kah? Supaya engkau bisa omong di sini Pater Jerry sedikit. Toms, engkau turun dulu ya Toms ya. Saya kasih naik Pater Jerry supaya teman-teman bisa tahu. Belum. Saya turun dulu ya. Terima kasih banyak, malam baik. Saya kasih naik Pater Jerry, engkau minta dulu. Jerry sudah naik kah? Naikin Jerry dong, teman-teman. Sofi. Pater Jerry di mana tadi? Oke. Oke, Pater Jerry di sini. Dia oke. Pater Jerry engkau omong sedikit supaya teman-teman tahu, supaya ikut. Ya, salve semuanya. Jadi ingat kata salve itu 4 kali saja digunakan. 3 untuk Yesus, 1 untuk Maria, oke? 3 untuk Yesus, 1 untuk Maria, jadi menarik juga. Ya, tadi Pater bilang itu, saya baru ingat juga, persis sudah perjalanan kita 1 tahun. Kemarin kita ke sana kemari, awal dari Romo Maxi, lalu dari Ibu Monica HSU. Perjalanan panjang, butuh ditulis perjalanan, oke? Lalu dari DKC, sudah itu baru kita muncul ke Epifani, bagus. Epifani dan Menarik semuanya. juga. Saya kaget juga tadi itu ya. Tapi Ya, nanti karena saya ya, bongkar YouTube tadi, saya bongkar, saya bilang kalau tidak salah bulan Juli. Ternyata saya bongkar, iya. Live saya pertama di YouTube-nya DKC itu 16 Juli. ya. Tapi sebelumnya itu, sebelum masuk ke DKC kita sudah masuk kan, Jerry. Kalau tidak salah kita sudah di Maxi. Sudah mulai sebenarnya. Kita sudah waktu itu sudah mulai, tapi masih tercecer. Masih tercecer sana sini. Ya, Begitu. lalu kemudian baru kita pelan-pelan menuju agak sistematis sekarang ini nih. Dan bulan ini kelahiran juga akun paroki virtual. Jadi teman-teman, Ya, nanti di saya kemarin, paroki virtual. ya. Ya, bulan Juli itu lahir juga. Jadi Iya, sama. ya. Saya Juni, saya akhir Juni, akhir 28. Oke, jadi mulai lahirnya persis di mana kita mau mulai waktu itu. Saya Oke, kemarin toh. juga spontan.
Saya spontan kemudian baca lalu dengar kembali video-video yang di YouTube Pater. Baru oh iya ya, paroki virtual belum kuat. Tanpa sadar saya buat pada bulan Juli juga kemarin. Iya, jadi saya juga kaget. Saya bilang Islam ini kata ini saya jarang pakai lagi kan. Ternyata ketika engkau hidupkan kembali dengan akun paroki virtual muncul lagi di sini. Teman-teman, ini semoga ini refleksi dari 1 tahun perjalanan. Jadi paroki virtual akan menjadi akun bersama teman-teman Pater Marcel, teman-teman dari sini. Oke. Silakan di follow. Nanti saya buat ini supaya kita bahas per tema saja. Mungkin kita ulangi lagi ya. Oke. Marcel yang kau mau naik kan? Ada 1-0 di sini. Kayak Marcel? Ya saya mau naikkan dia, semoga dia naik. Ada 0-1 di sini. Oke, mungkin jam begini mungkin dia juga pikir panjang mau naik. Oh, di sini. Oke. Ya lanjut jadi. Sebenarnya mau tidur ya. Hai. 5 menit kita tutup lah. 5 menit kita tutup. Alah, kenapa tidur? Bisa pagi besok ya. Tadi kan Ya, nanti pulang misa arwah tadi, lalu kena imam projo pada retret dari kami. Oh, jadi bantu. Jadi teman-teman ini bantu. Marcel juga pilar-pilar tahun lalu perjalanan bersama Romo Maxi, jangan lupa ya, kadang kita undang lagi Pater Romo Maxi. Hilang ya di mana Romo Maxi? Banyak tuh Romo yang dalam perjalanan kita, siapa lagi selama 1 tahun ini. Pamit. Iya. Romo pamit, tidak tahu malam ini dia kemana. Jeff. Di Aksaya Pak Melki. Jadi perjalanan kita, jadi kita 1 tahun. Jadi Pastor Pater Marcel, engkau tutup kami dengan berkat, engkau naik langsung berkat. Dia naik biar langsung berkat kita ini. Oh, Om Ebon, terima kasih Om Ebon Om Ebon. Om Ebon besok ada Zoom kalau mau ikut, tidak apa teman-teman yang dari Cibitung, dari San Pera juga mau ikut silakan. Besok tentang evangelisasi keluarga Gereja Pengharapan kalau mau ikut. Oke. Dia punya ID-nya ada di TikTok. Oke. Dan passwordnya. Marcel, engkau berkat, kau saya sudah lapar juga nih. Nanti kita di grup itu. Di grup. Oke, di grup nanti Pater. Kita diskusi tema, matangkan tema berikutnya itu. Siap. Apa yang perlu kita bahas ke depannya untuk tema yang berikutnya. Kemarin memang kepikiran ketika dengar tentang Sakramen Tobat kan kau ngomong gitu. Iya, sakramen tobat dengan imamat kan, dengan Imam Agung Melkisedek. Kemudian coba dengan sakramen tobat, karena banyak yang juga mulai merasa bahwa tidak penting juga sakramen tobat, karena relativisme itu kemudian juga berpengaruh. Ya, saya kira itu baik nanti karena pas tahun jubileum ini. Ya, karena memang betul kalau bisa kita senggol juga sakramen tobat ini. Untuk berikutnya nanti kita mungkin pendasaran di minggu depan ya. Minggu depan. Ya. Siap. Nanti kita diskusi di grup. Oke. Nanti baru kalau sudah fix seperti biasa, minta tim Epifani untuk bikin flyernya ya. Oke, mantap. Pastor Pater, kita sapa dulu. Minta maaf ya untuk Om Karya Sipajum. Karya Sipajum. Om Karya. Horas lah si Payung. Oh ya, jangan marah jadi. Mungkin. Maaf ya, Om Ebon, kesian kalian besok harus kerja dan semua ya. Pater harus misa pagi dan saya sudah lapar. Pater Marcel, engkau berkat dulu. Ya, nggak apa-apa Romo, makasih. Oke, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang kudus dan kekal, kami ucap syukur atas segala hal yang boleh kami alami dalam perjalanan kami sehari ini. Kini kami ingin mengistirahatkan tubuh kami agar besok boleh kembali melanjutkan tugas dan perutusan kami masing-masing. Berkatilah istirahat kami malam ini dan juga apa yang menjadi tugas dan pekerjaan Romo Hiro di tempat tugasnya. Semoga apa yang kami kerjakan dan istirahatkan pada malam ini juga meneguhkan kami untuk terus menjadi saksi kasih dan Injil-Mu di tengah dunia. Tiga kali puji dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian dan istirahat pada malam ini.
dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke. Selamat malam ya. Selamat. Oke, selamat malam. Terima Oke, kasih. selamat. Pak Ebon, kalau mau 1-2 kata penutup, silakan. Ya, ya saya juga mau komentar untuk Pak Ebon ya. Oh iya, silakan. Pater Marcel, silakan. Pater Marcel. Oke. Saya Oke. kebetulan ada VT-nya beliau pas lewat di beranda saya, dan saya tersentuh membaca VT-VT-nya beliau, VT beliau yang kisah convert beliau dari Kristen Protestan ke Katolik, dan luar biasa semuanya langsung diterima sekaligus. Saya tidak tahu, sepertinya baptis ulang di situ, bukan peneguhan pembaptisan. Ya, ya. Kalian juga dengan Betul. Beliau tadi kayaknya bilang dibaptis ulang. Iya, beliau tadi bilang baptis ulang. karena kalau di foto itu dibaptis ulang nampaknya, lalu kemudian langsung dengan sakramen inisiasi sepul, langsung dengan peneguhan perkawinan. Luar biasa. Luar biasa Pak Ebon tadi. Spiritual yang Refleksinya bagus yang sekali tadi. sangat Saya juga dalam. juga Saya memang bagus. tidak sempat tadi dengar ya. Saya tadi ikuti Sempat tadi. tadi ikuti Sama-sama, sharing Romo. iman dari beliau. Tapi saya hanya cuma lihat dari VT yang lewat, dan saya meninggalkan komentar di situ. Yang Iya, penting iya. apa yang sudah diterima bersama keluarga bisa kemudian menjadi berkat juga bagi orang-orang di sekitar yang mungkin pada saat ini juga mencari jalan yang sama. Begitu. Ya. Pak Ebon, terima kasih sharingnya. Nanti Sama-sama, saya tadi Romo. ketika apa ya, Pak Ebon tadi sambil sharing itu, lalu kemudian saya juga teringat moto tabisan saya, makanya tadi saya typing di bawah. Di Matius 11, 28, 2 sampai 30 itu. Belajarlah padaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi kita belajar pada Yesus yang seluruh hidupnya lemah lembut dan rendah hati. Amin, amin. Terima Ya, kasih, Pater. Terima kasih. Ya, profesiat salam untuk keluarga, berkat selalu untuk musuh keluarga. Oke, Pak Ebon, nanti besok-besok Ibu bisa ngomong ya, sedikit aja 1-2 kata, enggak apa. Oke. Oke, sebelum saya tutup, Saya mungkin coba, Pak Ebon saya 1-2 coba. kata, silakan. Sebenarnya tidak ada lagi sih ya, terima kasih semuanya karena sudah diberikan waktu dan tempat untuk menyampaikan perjalanan iman. Yang terpenting adalah sebenarnya ini bukanlah akhir, yang saya tahu ini adalah awal. Karena hidup masih berjalan dan saya harus tetap berjalan di trek yang benar, menjaga kekudusan, dan pastinya lewat ekaristi yang bisa saya dapatkan tiap minggu ataupun mungkin nanti suatu saat tiap hari. Kalau misalnya stasi ini udah jadi paroki, maka itu adalah sarana untuk menguduskan saya setiap hari dan saya bisa lebih mengenal dan mencintai Tuhan dalam gereja Katolik. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, Om Eben, hati-hati dengan Amsal 14 ayat 12. Semua jalan kelihatan enak, tetapi hati-hati. Ada jalannya, banyak jalan yang kelihatannya enak, tetapi ujungnya mengantar kita ke kebinasan. Makanya harus cari jalan yang antar kita kepada kehidupan, bukan kebinasan. Kehidupan. Oke. Betul. 1-2 kata, Om Katecis masih di sini? Om Katecis? Oh ya, mungkin. Oh ya, masih. Silakan. Om Katecis. Saya di sini. Ya, terima kasih untuk semuanya. Rupanya kami tidak sendiri. Kami memang sangat berharap para imam sudah mulai berbagi bersama di belahan dunia yang ke-6 ini. Semoga dengan kehadiran para imam, kami tidak sendiri mewartakan atau memberikan kesaksian kepada orang-orang yang menurut bahasa Kalimantan di sini buntak, dalam arti ya keras kepala begitu, yang tidak mau menerima kebenaran begitu. Terima kasih untuk semuanya dengan teman-teman para pastor sebagai rekan iman, rekan kerja dalam pewartaan kasih di tengah-tengah masyarakat. Kami semakin dikuatkan dengan kehadiran para imam kami yang terkasih, para saudara-saudari kami yang terkasih. Terima kasih untuk semuanya. Om Katekis, engkau tugas di mana ini? Saya di Palangkaraya. Kapan kita ketemu? Kita ngopi main ke rumah.
Di Pelangka di mana? Saya awal bulan mau naik ke Pelangka ini. Oke, kalian ketemu Kak, pergi makan siang di dapur rumah Kak. Apalagi kalau orang Nias yang masak enak tuh. Jadi, Jangan bayangkan Dia pakai Kalimantan istilah buntat seperti ini yang Flores, luas Pak. Mau pergi makan tuh antar kabupaten itu jauh. Saya di paroki ini tanya aja sama saya di paroki Yesus Gembala Baik, tapi dengan teman-teman Pater. Dia dengan Cornel Falo, Pak. tanya aja sama teman-teman katekis yang ada di Palangkaraya, pasti mereka tahu rumah saya. Kayak Pater Cafe. Dia dengan Cornel Falo. Dia dengan Cornel Falo. Lalu kemarin dengan salam, dia dengan salam untuk Pate Cornel Falo. Dulu Siap, waktu siap. dia Dengan pastor Yos. Proki, dia pastor Proki ini Santo Yosef Matraman, saya top di Bekasi. Iya, Pastor Cornel juga yang meletakkan batu pertama rumah saya di Palangkaraya. kemarin saya dengan Romo Patris yang waktu Paskah itu engkau ada tidak? Saya lagi nggak sehat. Hai Tuhan Yesus, tidak apa-apa. Saya tidak sehat, jadi tidak nyaman saya mau datang ke sana. Oke, aman-aman. Tapi saya mengikuti siaran langsung kalian kok. Oke. Nanti DM saja saya supaya saya kalau naik ya jalan-jalan lah kita ke sana. Siap. Robert. Oh iya, satu dua kata dong sebelum saya tutup nih, silakan. Terima kasih sebelumnya Romo, selalu memberikan kesempatan, memberikan pendalaman iman. Sebenarnya banyak yang kita belum ketahui tentang iman Katolik, tapi selama ini setelah menyaksikan dari penjelasan dari Romo, menambah pendalaman iman kita, Romo. Ternyata selama ini kita dari kaum awam belum begitu mengetahui isi-isi dari iman Katolik itu dari dasar, Romo. Apalagi kita yang bukan orang Katolik, sedangkan kita orang Katolik aja masih belum paham sedalam-dalamnya iman Katolik itu. Jadi dari selama ini tentang penjelasan Romo sangat-sangat terbantu kali gitu. Oke, Robert, mantap. Terima kasih, Romo. Pak Joseph, Pak komentar, mau komen satu dua? Ya, terima kasih Romo buat SD sekali ini. pengajarannya. Jadi seperti yang disampaikan Paman Robert ya, kalau saya pribadi itu sangat relevan karena saya tumbuh dan besar itu di lingkungan proti ya, jauh dari gereja Katolik. Jadi belakangan ini saya menyadari bahwa pemahaman saya selama ini sudah rusak total tentang iman itu sendiri. Nah, jadi mungkin di lain waktu nanti saya bisa dapat waktu untuk bercerita seperti Paman Ebon ini juga. Setiap hari bagaimana? Rabu, Om komentar. Setiap hari Rabu adalah hari kesaksian. Jadi, iya. silakan saja. Okay. Jadi waktu kami kembali ke rumah atau kembali ke Katolik itu jaraknya agak-agak bersamaan, Romo. Jadi makanya kita selalu sering berkumpul dan sharing, dan di sini juga ada ketua lingkungan kami. Jadi boleh dibilang di lingkungan kita itu karena rindu akan pengajaran itu, kita ya termasuk nongkrong di Komal, bahkan nongkrong di rumah untuk bahas-bahas iman Katolik. Begitu Romo, terima kasih. Wow, jadi saya senang itu. Jadi maksudnya ini bukan kami sendiri ya, ini Pater Jerry, Pater Marcel, Romo Bayu, Romo Patris, Romo Pamit, Bruder Marcel, Romo Romantis, banyak Romo lagi. Saya harus keluar semua Romo di sini dengan caranya masing-masing. Romo yang di Italia nih, siapa Pater? Aduh, siapa leh? Saya sudah. Yang Batak juga satu nih, Fransiskan ini. Si ini nih. Ya. Iya. Jadi begitu. Bukan Fransiskan, dia Karmel. Oh, Karmel, oke. Karmelit. Jadi tadi yang kamu komen satu ya? Ya tadi saya hanya mau komen saja. Yang pertama, terima kasih untuk sharing-sharing umat yang menarik, teman-teman semua yang juga pada saat yang sama meneguhkan kami juga, menggelitik kami untuk kami bongkar lagi otak, bongkar. Lalu yang berikut, saya juga rindu, seperti rindu rumah, rindu pulang itu kan. Saya masih merindukan Pater Kavi katanya mau yang menuliskan ini, tapi saya masih merindukan buku itu. Tapi saya tergelitik dari kalian sudah. Nggak gini, Pater. Tadi
kebetulan saya lagi mengedit beberapa tulisan itu, tapi lebih ke misdinar. Kesaksian mereka mengikuti kegiatan misdinar. Lalu saya minta mereka bikin refleksi menarik, lalu saya masih koreksi dan edit. Dari situ juga terinspirasi, mungkin atau memungkinkah nanti setiap tema yang punya kita ini sering-sering menarik, misalnya tadi Om Ebon, lalu mungkin mereka yang konflik itu, coba kalian tuliskan dua halaman saja biar kita edit untuk kita terbitkan saja. Sebuah kesaksian bukan hanya lewat virtual tapi juga lewat cetak. Bisa, saya bersedia untuk bantu. Oke, jadi di sini ini Bisa, nanti bisa. Bisa, Pak. komentar minggu depan. Lalu ingat maki 2 ibu yang pernah di situ, Sofia, Dose, banyak. Kenapa kita tidak kumpulkan jadi kesaksian itu? Bagus tuh ya. Dua halaman, 3 halaman, paling tinggi 5 lah. 2 halaman, 3 halaman supaya kita edit. Itu sangat menyapa. Baik secara virtual maupun secara media online maupun media cetak gitu. Karena itu saya yakin banyak umat yang seperti itu tapi tidak sampai menyapa. Benar. Jadi Oke. Ada satu bisa prinsip. saya bisa bantu. Kenapa rindu rumah, rindu pulang? Itu kenapa kembali kepada anak yang hilang, teman-teman. Ini rahasianya di sini, bongkar. Punya satu prinsip. Kenapa Rabu malam kita siapkan untuk kesaksian? Karena dalam pepatah Spanyol sangat jelas diterjemahkan ke Indonesia seperti ini. Kata-katamu menarik orang, tetapi kesaksianmu menyeret orang. Jadi tanpa penjelasan dengan kesaksianmu, engkau tidak lagi menarik, engkau pakai seret lagi. Dia mau tidak mau, dia pasti akan ikut dalam pengertian itu. Nanti teman-teman bisa menuliskan ya. Om Ebon bisa tuliskan lalu nanti saya DM saya, lalu saya bisa kasih nomor WA supaya kita gaskan. Bisa ke saya ke Pater Marcel. Nanti paroki virtual hasil pertamanya adalah kesaksian yang kalian itu di room. Siap. Oke, Siap. terima kasih. Om Joseph, Siap. ada match. Pater, kami minta doanya Pater, karena ada satu umat lagi dari yang RT 6 lagi belajar juga katekumen. Oh, silakan. Undang dia ke room seperti ini, oke? Pembelajaran. Yang kedua, salam untuk Pater Budi Kleden. Yang ketiga, Allah baik, semua baik adanya. Cukup. Oke. Pater Budi itu uskup NDK, jangan kami di sini sudah besar sekali, tidak lihat sebagai superior, mantan superior SPD, tapi sudah jadi uskup ini kita tunduk ya. Dulu main bola dengan kami waktu dia pulang dari Jerman, ambil doktornya itu, kami angkatan pertama yang satu unit semua tingkat 1 tahun 2001. Jadi dia perfect kami punya. Sering main bola takro dengan kami sampai sore, main ini bola kempes itu macam kami dulu dengan Marcel di belakang ruangan tidur ini Mateloko punya sebenarnya. Kami main, ada yang kami yang tidak pemain inti, mungkin Marcel tidak pemain inti, jadi mereka yang tidak pemain inti itu mereka main bola kempes di belakang kamar tidur itu. Itu juga Pater Budi, itu lucu kalau kami ingat kembali itu masa-masa lalu seperti itu. Oke, jadi terima kasih. Yang terakhir mungkin karya si Payung. Horas, mau komentar 1-2 atau kita tutup? Yuk, Horas. Mungkin mic-nya. Halo, 1-2. Oh ya, Antonius, ini saya penting juga hari Rabu depan kalau mau. Sebelum saya main ke TikTok, ternyata saya pakai paham relativisme. Bisa juga naik nanti hari Rabu depan bagaimana kesaksian dari mereka yang relativisme dan kembali kepada pangkuan gereja yang bukan relativisme. Oke, teman-teman, saya tutup ya. Kesian Pater Marcel besok mau misa pagi dan teman-teman yang lain harus kerja besok. Harus kerja ya. Yesus bilang, Bapa saya bekerja sampai hari ini, saya juga. Oke. Jangan lupa keluarga. Gereja domestik. Besok evangelisasi keluarga, gereja pengharapan kalau yang mau ikut. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Ingat selalu kata-katamu menarik orang, tetapi kesaksian hidupmu akan menyeret mereka.